Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 hal tentang doa. Bagaimana seharusnya doa kita kepada Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Pertumbuhan secara rohani itu membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita juga semakin mengerti Tuhan. Kalau kita mengerti Tuhan, maka kita akan mempunyai doa yang berbeda dibandingkan ketika kita masih bayi secara rohani. Oleh karena itu, saudara, kita perlu belajar bagaimana seharusnya doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, doa bukan menuntut Tuhan, tetapi menuruti Tuhan. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita perlu untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan punya kehendak, punya rencana, punya rancangan bagi kita, saudara. Di dalam Alkitab tertulis bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita punya rancangan kita sendiri atas hidup kita. Tetapi rancangan kita tidaklah sempurna sebab pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Pengertian-pengertian kita terbatas, saudara. Sedangkan Tuhan, Dia lebih mengerti, Dia lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, saudara, doa bukanlah sarana bagi kita untuk menuntut Tuhan. Tapi dalam doa kita seharusnya menuruti Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 di situ dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita haruslah menuruti kehendak dan perintah Tuhan. Kehendaknya sempurna, perintahnya sempurna. Sedangkan kehendak kita pribadi tidaklah sempurna. Baiklah kita punya karakter seperti ini. Karakter yang tergambar juga dalam doa-doa kita. Bagaimana kita tidak menuntut Tuhan, tetapi menuruti Tuhan. Yang kedua, saudara, doa yang benar itu bukan menyalahkan Tuhan, tetapi memahami Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan atas keadaan atau situasi, kesulitan, pergumulan yang kita alami. Kita menganggap bahwa Tuhanlah yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Sehingga kita komplain kepada Tuhan. Kita mengeluh, kita menuntut Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Sadarilah bahwa kita seharusnya memahami Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 144, di situ dikatakan demikian. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Peringatan-peringatannya itu adil. Apa yang Tuhan buat itu adil adanya. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, semuanya itu baik, saudara. Jadi dalam doa kita, janganlah kita menyalahkan Tuhan, tetapi pahamilah Tuhan. Itulah yang benar. Yang ketiga, saudara, doa yang benar itu bukan sekedar mengubah keadaan, tetapi mengubah diri sendiri. Doa itu bersifat dua arah.
Kita perlu mendengarkan suara Tuhan dan memperhatikannya, serta terus belajar untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Seringkali kita berdoa, Tuhan, saya minta kepadamu agar Engkau mengatasi masalah dan persoalanku. Kita ingin keadaan berubah, saudara. Kita minta Tuhan mengubah keadaan kita. Tapi kita lupa sesuatu yang penting, yaitu perubahan pribadi kita. Mungkin lewat keadaan situasi sulit itu, maka Tuhan menghendaki agar kita berubah, karakter kita berubah. Maka kita perlu peka kepada suara dan kehendak Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 tertulis demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berubah menurut pembaharuan budi kita oleh karena pengenalan kita kepada Kristus Yesus. Kita harus berubah dan tidak boleh menjadi sama serupa dengan dunia ini. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita menuruti perintah Kristus, mengenali kehendaknya, dan berubah ke arah Dia, menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Jadi doa bukan sekedar untuk mengubah keadaan, tetapi mengubah diri kita sendiri. Kita perlu sadari hal ini, saudara. 3 hal yang penting dalam hidup kita, dalam praktek doa kita. Doa bukanlah menuntut Tuhan, tetapi menuruti Tuhan. Doa bukanlah menyalahkan Tuhan, tetapi memahami Tuhan. Dan doa bukanlah sekedar untuk mengubah keadaan, tetapi yang paling penting adalah mengubah diri kita sendiri. Mari saudara, mulai hari ini kita miliki kuasa doa sebagai orang yang dewasa secara rohani di dalam Kristus, yang dicirikan dalam ketiga hal tersebut. Sebagai pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Kristus, maka kita mempunyai doa yang berbeda. Doa kita adalah doa yang juga dewasa secara rohani. Biarlah renungan pada saat ini menjadikan kita lebih lagi maju, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini membuat kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan sampai berjumpa